Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk di perdagangan besok. Walaupun hari ini IHSG turun, tapi tentu saja tetap akan ada banyak sekali saham-saham yang menarik untuk diperhatikan. Nanti yang pertama akan ada MAPI, MTWI, WSKT, TOWR, Tebik, CPFA, dan Medco. Langsung saja kita ke IHSG. Oke, di sini IHSG turun ya, 0,21%. Memang kalau kita perhatikan dia sempat cukup jauh sampai 6054. Tapi kabar yang bisa membuat kita sedikit lega, di akhir-akhir sesi dia kembali naik lagi ya, sampai menciptakan candle doji. Dia naik kembali ke area support channelnya ya. Kalau dari jauh seperti ini ya sempat tembus ke bawah, namun kembali lagi ditarik naik ke area support channelnya. Nah, kalau kita melihat untuk hari ini memang masih aman dan penurunannya pun 0,2% ya. Dia pun kembali ke support channelnya. Nah, kita tunggu besok apakah dia bisa kembali lagi masuk ke dalam channel uptrendnya, atau malah dia akan menyusul channel atau support trendline yang cukup jauh ya, sebenarnya sudah sampai tembus dari di bawah 6000 kalau menjemput support yang putih ini. Support dari awal tahun yang tadinya resisten trendline sekarang menjadi support. Nah, lalu kedepannya bagaimana ya? Ini kan bulan September juga banyak pelaku pasar yang mengabarkan kalau September ini memang kerap adanya koreksi. Maka dari itu kita perlu berhati-hati juga. Ditambah lagi saat ini juga sedang ada di support channelnya. Sebenarnya ini sangat menarik, bisa menjadi momentum kita untuk masuk ya, kalau melihat dari indeks. Tapi tentu saja ini disclaimer on untuk masuk, tapi tetap dengan analisa dan batasan-batasan untuk kerugian ya. Saya ingatkan lagi, dengan analisa yang teman-teman benar yakin, dan tentu saja dengan batasan kerugian yaitu stop loss. Jadi kalau teman-teman masuk dan ada koreksi, hanya teman-teman sudah memasang stop loss atau harga-harga di mana teman-teman akan menjual rugi. Jadi bisa dibatasi untuk kerugiannya. Nah, jadi untuk IHSG sebenarnya karena ini sedang berada di support ya, sebenarnya ini secara teknikal sangat menarik ya. Tapi kalau kita melihat dari trennya atau beritanya dari bulan September itu kerap adanya koreksi. Tapi kalau kita berpikir secara jernih, sebenarnya koreksi itu malah kesempatan kita untuk masuk ya. Jadi perlu diingat, untuk teman-teman yang ingin masuk, siapkan benar-benar analisa yang benar-benar teman-teman yakini ya. Jadi untuk IHSG secara teknikal dia harusnya rebound, dia kembali naik ke atas. Tapi kalau dia malah turun ya, besok kalau dia turun ya teman-teman lebih baik wait and see terlebih dahulu, karena ada kemungkinan dia akan lanjut turun sampai ke supportnya, support trend lainnya. Jadi begitu untuk IHSG. Ini merupakan momentum yang bagus, tapi tentu tetap harus berhati-hati. Oke, langsung saja ke saham yang pertama. Di sini ada MAPI. MAPI hari ini turun ya, 3,29%. Kembali lagi ke supportnya, ke support trennya. Di sini dia ada channel downtrend. Dia tembus dengan volume yang tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini merupakan volume yang cukup tinggi ya, selain waktu dia rebound.
Nah, hari ini dia retest. Nah, sebenarnya inilah saat yang tepat atau bagi teman-teman yang swing trade ya, harga-harga sekarang ini sangat cocok karena saat ini dia juga sebenarnya dia sempat turun menyentuh harga 725 ya, tepat di garis yang supportnya ini 725. Nah, ya harga-harga sekarang ini karena dia sedang berada di area dua support horizontal ya, teman-teman perhatikan, support horizontal dan juga support dari trendline. Karena dia sudah tembus ya, resistennya sudah tembus ya, jadi menjadi support. Nah, saat ini sedang berada di saat-saat yang tepat. Dia juga secara momentum dia habis breakout lalu retest ya, harga-harga sekarang ini sangat cocok. Toh hari ini volumenya juga kecil dibandingkan waktu dia breakout. MACD-nya juga masih mengarah ke atas. Tapi disclaimer on, tentu saja teman-teman harus menyiapkan stop loss. Kalau dia tembus dari 725 atau 720, kemungkinan dia akan turun ke bawah ke area konsolidasinya. Di sini ada area konsolidasi ya. Ya, sekitar ini mungkin. Nah, kalau dia besok malah turun ke bawah, ya kemungkinan dia akan turun sampai ke 675, sekitar 600-an ini, 700 ke bawah ya. Tapi kalau besok dia naik hijau, nah kemungkinan dia akan memulai fase uptrendnya setelah dia downtrend cukup lama ya. Kalau dari secara teknikal ya, saat-saat ini dia akan mulai uptrend, tapi tentu tetap berhati-hati ya, tidak semua analisa itu benar atau tidak semua ilmu teknikal itu bisa dipastikan benar ya, itu tidak, tentu saja bisa salah. Maka dari itu perlu adanya kesiapan diri kita untuk cut loss ya. Jadi begitu untuk MAPI, masih sangat menarik, harganya ada di support dan teman-teman yang mau masuk ya di harga-harga sekarang ini cocok. Kalau dia tembus 730, 725 ke bawah ya lebih baik cut loss. Oke, jadi begitu untuk MAPI. Selanjutnya ada MTWI ya. Di sini MTWI hari ini naik 2,38%, tapi saya perlu ingatkan lagi, ini saham murah ya. Dan kita lihat di sini sangat banyak kaki-kakinya ya, jadi menandakan ini saham yang sering sekali digoreng. Jadi buat teman-teman yang tidak suka saham-saham kecil atau saham-saham gorengan, bisa skip langsung ke WSKT atau selanjutnya ya. Oke, jadi untuk MTWI hari ini dia naik tipis, dia sempat naik cukup tinggi ya sampai ke 138, tapi ada aksi taking profit sampai dia closing 129. Nah, kalau kita perhatikan ternyata di sini ada pola yang dinamakan falling wedge. Pola falling wedge ini kalau dia bisa tembus ya targetnya sangat-sangat tinggi, sangat lumayan. Kalau kita secara teknikal targetnya itu bisa mencapai ya ke area resistance sebelumnya ya, ke 194, sekitar 194. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya harga-harga sekarang ini, hari ini kan dia juga mulai breakout ya, dia naik, volumenya juga sangat-sangat meningkat, MACD-nya juga naik. Nah, lalu untuk cut loss-nya di mana? Ya, sebenarnya cut loss-nya kita dekat-dekat saja ya. Namanya juga saham gorengan, sekali ada aksi taking profit yang besar, dia harganya bisa anjlok. Seperti ini, pada tanggal 13 Agustus dia sampai harga 136, tapi closingnya di 116. Bayangkan, seharga sampai 136, lalu di aksi taking profit sampai 116, turunnya kan 20 poin, sangat-sangat lumayan itu.
apalagi kalau teman-teman masuk dengan porsi yang besar. Maka dari itu kita pakainya area stop lossnya dekat-dekat saja ya. Ini di 127. Bagi teman-teman yang tertarik ya bisa beli di sekitar harga sekarang 129, 128, 130 untuk masuk, tapi jangan terlalu besar. Sekali lagi ini high risk. Dan untuk cut lossnya kalau dia tembus ke bawah dari 127, lebih baik teman-teman cut loss terlebih dahulu. Untuk targetnya masih jauh memang ke 190-an, tapi kalau dia bisa hijau besok, maka taking profit pertama kita ya kita pasang saja di 153, di sekitar ya 152, 153 atau 150. Teman-teman bisa mulai taking profit di area resisten sebelumnya ya. Jadi begitu untuk MTWI. Selanjutnya ada WSKT. Nah, di sini juga menarik. Di sini WSKT hari ini turun 3,64%. Kembali ke area supportnya. Nah, lalu bagaimana untuk skenario dari WSKT ke depannya? Ya, cocoknya ya kita tunggu apakah support ini bisa menahan penurunan dari WSKT atau malah dia lanjut turun ke 765. Karena ini bayangkan saja sebagai lantai ya. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Nah, dari lantai 1 dia naik ke lantai 2, sempat mau menembus lantai 3, dia kembali turun ke lantai 2, sampai akhirnya dia bisa naik ke lantai 3, berusaha sekalian mau naik ke lantai 4, ya tidak kuat lalu turun lagi ke lantai 3. Nah, teman-teman yang tertarik ya lebih baik wait and see apakah dia support ini bisa menahan penurunan. Ya kita lihat besok apakah terbuka hijau dan volumenya juga tinggi di sisi bidnya yang kita bisa ikut masuk. Tapi kalau dibuka merah dan sisi overnya volumenya sangat besar, ya itu kesempatan kita untuk bow di area 775 sampai 765. Ini sangat menarik area support ini karena sudah menjadi sempat menjadi area konsolidasi kecilnya. Ya, kita bisa tunggu di sini. Tapi kalau angka 800 ini kuat menahan dari WSKT, ya teman-teman beli di area harga 800, targetnya ya ada di resisten selanjutnya di sekitar harga 840. Untuk MACD-nya masih sideways ya, memang sedikit mengarah ke atas, tapi secara garis besar dia masih mengarah menyamping. Jadi begitu untuk WSKT, teman-teman perhatikan di area-area supportnya. Oke, selanjutnya ada TOWR. Ini juga sangat menarik TOWR. Di harga 1270 dia ada support ya di sini. Sebelumnya juga menjadi neckline dari cup and handle-nya ya di 1270. Lalu di harga 1370 ya, selisih 100 ya. Dia ada resisten di sini, resisten, sini resisten. Nah, hari ini dia closing di 1375. Ya, dia sempat naik cukup tinggi sampai 1430, lalu ada aksi taking profit, ditutup di area harga resistennya. Nah, di harga-harga sekarang ini sebenarnya kurang cocok untuk masuk. Lebih baik wait and see apakah dia bisa tembus lalu closing di atas 1370 atau dia malah akan turun kembali. Karena kalau dia turun kembali, kemungkinan dia akan mencapai di support minornya ya. Di sini ada support minor. Ya, sekitar harga ini 1325, sini ada support minor. Kalau ini masih tembus lagi ya kemungkinan dia akan turun lagi ke
1270 sampai 1300. Jadi begitu untuk TOR, teman-teman bisa tunggu apakah dia breakout naik ke atas atau malah turun kembali ke bawah. Selanjutnya ada tebik. Hari ini tebik memang turun ya, tambah cukup tipis 0,3%. Bagi teman-teman yang tertarik di harga-harga sekarang ini memang kurang menarik ya, karena di sini juga sempat ada gap ya. Dia langsung open di sebelah sini, padahal closingnya ada di 2920, tapi besoknya dia opennya ada di 3000 ya. Di area sini ada gap. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, lebih baik tunggu dulu wait and see. Ada kemungkinan dia akan menutup gapnya terlebih dahulu, ditambah juga gap ini juga merupakan area dari konsolidasi sebelumnya ya. Dia ada di sini, sempat ada konsolidasi kecil ya, sebenarnya dia sampai segini ya, tapi kita melihat dari gapnya juga ada candle-candle di area gap ini. Jadi kemungkinan dia akan turun ke area gapnya dulu ya, lalu kalau dia kuat ya dari area ini, dia kemungkinan besar akan mantul kembali ke harga 3090, 3080. Tapi kalau tidak kuat ya, dia akan menuju support minornya di area 2900 sampai 2930 atau 20 ya, sekitar harga 2900. Kalau dia tidak kuat di area konsolidasinya, ada support ini, dia tidak kuat, dia akan kemungkinan ke bawah. Tapi kalau lihat dari volumenya, memang volumenya meningkat dibandingkan kemarin ya, ada peningkatan. Tapi ini jika dibandingkan di volume-volume sebelumnya, hijaunya ini terbilang kecil ya, bisa dibilang kecil dibandingkan volume-volume hijaunya ya. Kalau secara garis besar di sini memang dia berada di area mendekati area resisten, supportnya cukup jauh, kita harga 2800. Untuk support dari neckline di sini sempat ada cup and handle, masih ada di 2670 atau 2700. Jadi buat teman-teman atau bapak ibu yang tertarik ya, lebih baik tunggu dulu di area gapnya ya. Kalau dia turun ya dari 2960 ya, bisa cut loss terlebih dahulu, lalu buyback di area 2900. Kalau dia jebol lagi dari 2900 ya, lebih baik cut loss dulu, karena di bawah ini support terakhirnya ya cuman 2860. Ini pun cuman satu kali ya. Kalau ini pun tidak kuat ya, dia akan turun lagi sampai 2800, kan cukup jauh ya. Lebih baik kita cut loss dulu kalau tembus dari 2900. Jadi begitu untuk tebik, bisa diperhatikan di area-area supportnya. Untuk MACD-nya dia masih mendatar, bahkan cenderung turun ke bawah. Oke, selanjutnya JPFA. JPFA hari ini turun ya, hampir 2%, karena dia sudah mencapai resistennya di area taking profit di 1810, di area resistance sebelumnya ya. Dia ada kemungkinan turun dulu ke support minor sebelumnya di sekitar harga 1730 ya. Kalau ini dia tembus lagi ya, dia kemungkinan akan turun ke 1700. Jadi buat bapak ibu yang tertarik, teman-teman yang tertarik ya, bisa beli di area harga ini 1730 sampai 1700. Kalau dia jebol dari 1700 ke bawah ya, cut loss dulu, karena kemungkinan besar dia akan menuju 1615 ke support sebelumnya atau support di bawahnya. Tapi secara jangka pendek dia masih cukup uptrend ya, karena masih naik, diawali dari 23 Agustus naik 7%, lalu dia naik. Saat ini sedang koreksi. Nah, kita bisa bau di sekitar harga 1730 sampai 1700.
targetnya ya kembali lagi kalau dia sampai ke 1800 kita bisa mulai taking profit 1800, 1805, 1810, 1815. Di area-area ini kita bisa taking profit sebagian. Kalau kita melihat dari volumenya, ya ini cukup kecil ya dibandingkan volume-volume sebelumnya, sangat besar-besar. Jadi bisa dibilang ini koreksi cukup sehat. Tambah lagi IHSG juga sedang berada di area support dari channelnya. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas, masih bisa dibilang uptrend. Untuk jangka pendeknya, maka dari itu teman-teman lebih baik beli saja di area-area supportnya. Kalau dia jebol dari 1700, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Oke, untuk saham yang terakhir ada Medco. Di sini Medco naik ya hari ini 3,36%. Nah, kalau kita perhatikan Medco juga ada channel downtrendnya, malah cukup tajam ya, sangat tajam ya turunnya. Nah, hari ini dia naik. Teman-teman kalau tertarik dengan Medco, harga-harga sekarang ini sebenarnya kurang baik ya, karena berada di tengah-tengah. Lebih baik teman-teman tunggu saja di 474 sampai 460 atau 464 ya. 474 sampai 464 itu area-area teman-teman bisa mulai cicil beli. Kalau di harga sekarang, kalau dia besok naik, ya lebih baik tunggu sekalian dia breakout. Kalau dia bisa breakout, kemungkinan akan retest dulu, lalu bisa reversal. Ya, dari sini dia turun terus, kemungkinan dia bisa saja membuat channel, nanti ada channel uptrend. Ya, misal di sini, lalu di sini ya bisa saja. Ya, maka dari itu teman-teman perhatikan apakah dia besok atau ya kita tunggulah 2-3 candle lagi. Kalau dia bisa breakout lalu retest di area 510 ini ya, 508 ya, kita bisa mulai masuk. Untuk MACD-nya ya masih bagus sekali, dia masih mengarah ke atas. Volumenya juga hari ini lebih tinggi, bahkan dibandingkan 2-3 hari kemarin ya, ini volumenya meningkat. Jadi untuk Medco wait and see apakah dia bisa breakout dari 508 510. Kalau bisa breakout, masukkan ke watchlist, tunggu di area dia retest, lalu bisa Bapak Ibu masuk. Tapi tetap perlu diingat kalau retestnya Bapak Ibu masuk lalu dia jebol ke bawah dari 508, dia jebol ke bawah, ya lebih baik cut loss terlebih dahulu, karena dia kemungkinan akan menjemput support dari ini trendline-nya kalau memang dia membentuk channel uptrend-nya. Maka dari itu kan ini kan belum kelihatan channel uptrend-nya, ya lebih baik kita gunakan support dan resisten secara horizontal, yakni berada di 508. Kalau dia jebol lalu retest, nah retestnya kebablasan turun dari 508, ya lebih baik cut loss terlebih dahulu. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk 3 September besok. Semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa analisa ini bermanfaat, kita tinggalkan like. Bagi teman-teman yang ingin ada saham-saham yang dianalisa, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan untuk analisa yang saya upload setiap harinya, bisa klik tombol subscribe. Terima kasih.